Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi kami dengan judul Lingkungan dan Budaya Perusahaan. Tetapi sebelum itu, kami akan memperkenalkan nama kami masing-masing. Nama saya Osinta Mariam Salut, dengan NIM 19030200022. Nama saya Miguel Erlando Betancur Spenemoi, NIM 1903020115. Perkenalkan, nama saya Jenny Catherine Abigail Adu, NIM 1903020108. Yang pertama, perusahaan, lingkungan, organisasi, dan lingkungan alam. Pengertian perusahaan. Perusahaan adalah tempat di mana terjadinya kegiatan produksi sebuah barang atau jasa. Definisi lainnya, perusahaan merupakan suatu lembaga atau organisasi yang menyediakan barang atau jasa untuk dijual ke masyarakat dengan tujuan meraih laba atau keuntungan. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan mengemukakan perusahaan adalah suatu badan usaha di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdiri dan berjalan dengan tujuan menghasilkan laba. Yang berikut tempat kedudukan perusahaan. Yang pertama, pengaruh tempat kedudukan terhadap keberhasilan perusahaan. Tempat kedudukan perusahaan atau pabrik sangat mempengaruhi keberhasilan pencapaian tujuan suatu perusahaan. Berbagai jenis sumber daya yang dibutuhkan untuk pengolahan tentu saja tidak selalu berada pada atau berasal dari satu tempat tertentu saja. Untuk itu diperlukan kegiatan pengangkutan atau pemindahan agar seluruhnya dapat berada pada satu tempat dan pada waktu yang diinginkan. Pengangkutan barang-barang ke tempat di mana pembeli berada juga merupakan satu hal yang mempengaruhi kelangsungan hidup perusahaan. Yang kedua, berbagai pertimbangan dalam perencanaan tempat kedudukan perusahaan. Berbagai unsur yang harus dipertimbangkan antara lain bahan-bahan, tenaga kerja manusia, daya, persediaan air, jasa-jasa, pajak, letak, dan yang terakhir lingkungan. Yang ketiga, langkah-langkah perusahaan, penentuan tempat kedudukan perusahaan. Tahap-tahap penentuan tempat kedudukan perusahaan antara lain A. Merumuskan sasaran pemilihan tempat kedudukan perusahaan. B. Merumuskan batasan-batasan atau kendala-kendala. C. Merumuskan norma-norma keputusan. D. Menghubungkan norma-norma keputusan dengan sasaran pemilihan tempat kedudukan perusahaan. E. Membentuk model-model pengambilan keputusan. Dan yang terakhir F. Menentukan tempat kedudukan yang terbaik di antara berbagai pilihan. Yang keempat, analisis faktor-faktor kualitatif. Pengambilan keputusan dalam model ini dapat dilakukan dengan menggunakan tahap-tahap berikut. A. Membuat daftar unsur-unsur yang berkaitan dengan kegiatan perusahaan. B. Memberikan bobot kepada setiap unsur berdasarkan urutan pentingnya terhadap kegiatan pengolahan pada perusahaan. C. Menetapkan derajat setiap unsur yang berkaitan untuk setiap daerah yang sedang dipertimbangkan. D. Menetapkan nilai setiap unsur pada setiap daerah dengan mengalihkan derajat dengan bobot yang berkaitan. Yang berikut jenis perusahaan. Yang pertama, perusahaan ekstraktif. Perusahaan ekstraktif adalah badan yang mengambil berbagai hal yang berasal dari alam, misalnya pembuatan garam, pengambilan rumput laut, penangkapan ikan, dan sejenisnya. Yang kedua, perusahaan agraris. Perusahaan agraris bergerak dengan mengelola tanah agar menjadi lahan dalam memenuhi kebutuhan. Perusahaan ini terbagi menjadi perkebunan, perikanan, pertanian, serta peternakan. Yang ketiga, perusahaan industri. Perusahaan industri adalah badan yang mengelola bahan mentah hingga menjadi bahan setengah jadi yang nantinya dijadikan sebagai bahan baku atau sampai ke barang jadi. Yang keempat, perusahaan dagang. Perusahaan perdagangan menjadi penyalur untuk barang hasil produksi dari produsen kepada konsumen.
sehingga dapat dikatakan perusahaan ini hanya sebagai perantara produk yang diperdagangkan. Yang kelima, perusahaan jasa. Perusahaan jasa tentunya menyediakan jasa untuk para konsumennya dengan imbalan sebagai keuntungan yang didapatkan. Yang berikut tujuan pendirian perusahaan. Tujuan pendirian perusahaan dibagi menjadi dua. Yang pertama tujuan ekonomis dan yang kedua tujuan sosial. Tujuan ekonomis berkenaan dengan upaya perusahaan untuk mempertahankan eksistensinya. Contohnya, menciptakan laba, pelanggan, keinginan konsumen, tenaga produk, kualitas, harga, kuantitas, dan pelanggan. Yang kedua, tujuan sosial. Perusahaan memperhatikan keinginan investor, karyawan, penyedia, faktor-faktor produksi maupun masyarakat luas. Yang berikut, perusahaan sebagai suatu sistem. Sistem adalah suatu kesatuan dari unit-unit yang saling berinteraksi, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Perusahaan adalah suatu sistem karena merupakan kombinasi dari berbagai sumber ekonomi yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi proses produksi serta distribusi barang dan jasa untuk mencapai tertentu antara lain keuntungan, pemenuhan kebutuhan masyarakat, maupun tanggung jawab sosial. Sifat sistem perusahaan antara lain yang pertama, kompleks, yang kedua, sebagai suatu kesatuan atau unit, yang ketiga, sifatnya beragam, yang keempat, saling tergantung, yang terakhir, dinamis. Selanjutnya, lingkungan organisasi dan lingkungan alam. Ada dua hal, lingkungan organisasional. Yang pertama, lingkungan eksternal dan lingkungan internal. Lingkungan eksternal adalah variabel-variabel yang berada di luar organisasi atau perusahaan atau tidak terlibat dalam pengawasan pimpinan untuk jangka pendek. Yang kedua, lingkungan internal merupakan variabel-variabel yang ada di dalam organisasi atau perusahaan. Tetapi variabel-variabel tersebut tidak selalu terlibat dalam pengawasan pimpinan untuk jangka pendek. Yang kedua, lingkungan alam. Meningkatnya masalah-masalah yang berfokus pada lingkungan alam banyak mempengaruhi kegiatan organisasi. Kekhawatiran tentang masalah lingkungan alam yang sering timbul antara lain adalah polusi, perubahan iklim, berkurangnya lapisan ozon di muka bumi, yang masalah ini menuntut perusahaan untuk memproduksi produk yang ramah lingkungan, dan masalah-masalah global lainnya. Tantangan pengelolaan lingkungan organisasional dan lingkungan alam. Tantangannya jelas, yaitu bahwa manajer harus menginterpretasikan ulang apa yang dilakukan sebagai respon terhadap tuntutan lingkungan eksternal. Yang kedua, badan usaha. Badan usaha adalah lembaga yang berisi kesatuan regulasi, teknis, maupun praktis dan ekonomis yang dibangun demi tujuan untuk mendapatkan laba atau keuntungan. Sedangkan perusahaan adalah suatu unit badan usaha yang bertugas untuk mengelola faktor produksi demi tujuan keuntungan di atas. Yang berikut bentuk-bentuk badan usaha. Yang pertama, perusahaan perseorangan. Perusahaan perseorangan adalah perusahaan yang dibangun oleh seorang pengusaha. Karena itu jenis usaha ini tergolong kecil dan sederhana. Yang kedua, persekutuan perdata. Persekutuan perdata adalah jenis usaha yang dijalankan oleh 2 orang atau lebih yang didasarkan atas perjanjian dan kerjasama. Yang ketiga, persekutuan firma. Persekutuan firma sama dengan persekutuan perdata. Yang keduanya adalah jika salah satu pemilik firma berhutang, maka seluruh pemilik harus menanggung hutang tersebut. Yang keempat, persekutuan komanditer. Persekutuan komanditer adalah bentuk badan usaha yang di dalamnya berisi pemilik aktif dan pasif. Yang kelima, perseroan terbatas atau PT.
PT adalah badan usaha yang dibangun dari berbagai modal saham. Yang keenam, perusahaan negara umum atau Perum. Perum adalah badan usaha yang dijalankan oleh pemerintah. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 3. Lingkungan dan budaya perusahaan. Yang pertama, lingkungan eksternal. Lingkungan eksternal perusahaan memiliki dua lapisan, yakni 1. Lingkungan umum, yaitu lapisan terluar yang tersebar luas dan mempengaruhi perusahaan secara tidak langsung, mencakup dimensi internasional, dimensi teknologi, dimensi sosial budaya, dimensi politik hukum, dan dimensi alam. Yang kedua, lingkungan tugas, yaitu dekat dengan perusahaan dan mencakup sektor yang mengadakan transaksi secara langsung dengan perusahaan, pada umumnya pesaing, pemasok, pelanggan, dan pasar tenaga kerja. Yang kedua, lingkungan dan budaya. Budaya dapat bermacam-macam di seluruh organisasi. Namun organisasi dalam industri yang sama seringkali menunjukkan karakteristik yang serupa karena organisasi tersebut bergerak di bidang yang serupa. Jenis budaya. Kecocokan yang pas antara budaya, strategi, dan lingkungan itu berhubungan dengan 4 kategori atau jenis budaya. Kategori ini berdasarkan pada 2 dimensi. Yang satu, sejauh mana lingkungan eksternal mengharuskan adanya fleksibilitas atau stabilitas. Dan yang kedua, sejauh mana fokus strategis perusahaan bersifat internal atau eksternal. Yang pertama, budaya penyelesaian. Yang kedua, budaya pencapaian. Yang ketiga, budaya keterlibatan. Yang keempat, budaya konsistensi. Demikian hasil presentasi dari kelompok kami. Kami berikan kesempatan kepada teman-teman yang ingin bertanya agar langsung saja memberikan pertanyaan di kolom komentar. Terima kasih.